Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan saya Miftahul Huda dalam acara Mutiara Iman pagi ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan membahas ketika seseorang memahami Al-Quran. Bagaimana seseorang memahami Al-Quran? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dua ini kalian pegang, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih, Al-Quran dan hadis. Ketika kita hidup berpegang kepada Al-Quran, hidup berpegang kepada hadis, maka selamat kita. Cuman permasalahannya, Al-Quran itu dalam bahasa Arab, hadis juga dalam bahasa Arab. Banyak kita tidak paham bahasa Arab, lalu memahami Al-Quran dengan terjemahannya, memahami hadis dengan terjemahannya. Yang disinilah yang dimaksud memahami Al-Quran, memahami hadis itu harus jelas. Dan jelasnya memahami Al-Quran, memahami hadis itu harus bersanad. Maksudnya bersanad adalah kita memahami itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Lagi-lagi kita harus berguru untuk tahu tentang Al-Quran, tahu tentang isi Al-Quran, tahu tentang hadis. Kenapa kok demikian? Karena kalau orang memahami Al-Quran dengan berguru, guru kita telah belajar kepada gurunya, gurunya telah belajar kepada gurunya, gurunya telah belajar kepada gurunya, begitu seterusnya sampai kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada gurunya, yaitu para sahabat, sahabat belajar kepada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah itu mendapat informasi, belajar dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika seseorang belajar bersanad seperti ini, maka lebih dekat kepada kebenaran memahami Al-Quran dan hadis. Satu contoh, ketika seseorang itu mempelajari atau memahami Al-Quran hanya terjemahannya saja, apalagi kalau sampai dia mengatakan aku tidak mengurang atau menambah sedikit pun dari kata-kata Al-Quran itu, maka ini salahnya lebih parah. Kenapa kok demikian? Satu contoh. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Ketika seseorang hanya memahami Al-Quran itu melalui terjemahannya saja, ya sekarang kan ulama yang sekarang ini, maksudnya adalah ulama-ulama yang baru-baru ini, yang pakai pakaian lain daripada yang lain, mereka itu menyampaikan kepada kita kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Kalau kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, maksudnya adalah memahami Al-Quran itu berdasarkan sanad dari gurunya, terus dari gurunya, dan seterusnya. Itu bagus. Tetapi kalau maksudnya adalah memahami Al-Quran itu terjemahannya, ini yang sering terjadi kesalahan. Satu contoh. Ketika di dalam surah An-Najm itu disebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu kalau diterjemahkan seperti ini. Dan manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya di hadapan Allah nanti dia hanya mendapatkan apa yang diusahakan. Usaha orang lain untuk kita itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Doa orang lain untuk kita itu nggak ada manfaatnya sama sekali.
Itu kalau dimengerti dari terjemahannya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada manusia memperoleh apapun kecuali yang ia usahakan. Lah kalau ini terjadi dan ini dipraktekkan, hukum ini berlaku, maka sholat mayat itu nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Yang sholat orang, yang punya pahala mayat. Ketika seseorang sholat mayat, apa isinya? Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'fu anhu. Kira-kira diampuni nggak dosa mayat ini? Atas doa-doa orang yang melakukan sholat tadi. Kalau berdasarkan ayat ini, maka doanya itu tidak akan diijabah, tidak akan sampai kepada si mayat itu. Kenapa demikian? Ini bukan usahanya si mayat itu. Yang memohon ampun bukan si mayat itu, tapi orang lain. Toh ternyata Rasulullah menyuruh kita ketika ada orang sholat mayat, itu kita disuruh mendoakan dia. Ketika ada mayat, kita disuruh menyolatkan mayat. Di dalam sholat mayat isinya adalah mendoakan si mayat itu atas dosa-dosanya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh lagi. Ketika ada sahabat, pada saat itu sahabat meninggal. Ketika sahabat meninggal, Rasulullah mendapat informasi bahwasanya sahabat ini punya hutang. Lalu apa kata Rasulullah kepada sahabat yang lain? Sholatilah sahabatmu itu. Ternyata Rasulullah tidak mau menyolati sahabat yang sedang punya hutang lalu mati. Oleh karena itu, kalau masih punya hutang jangan berani mati. Kalau masih punya hutang jangan berani mati. Kenapa? Rasulullah saja tidak mau menyolati orang yang ketika dia mati, meninggal, dia membawa hutang. Lalu perintah kepada sahabat untuk menyolati sahabat tersebut. Rasulullah tidak mau. Lalu tampil seorang sahabat bernama Qatadah radhiyallahu an. Qatadah langsung menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku yang membayar hutang sahabat ini." Begitu Qatadah membayar hutang itu kepada orang yang pernah dihutangi si mayat tadi kepadanya, lalu Rasulullah mau menyolatkan mayat itu. Ini apa artinya? Yang hutang si mayat, yang membayar Qatadah. Kok Qatadah membayar hutang si mayat? Ternyata hutangnya sampai. Amalnya Qatadah sampai kepada si mayat ini. Lalu Rasulullah mau menyolatkannya. Ini bukti bahwasanya ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a ini adalah tidak berlaku. Oleh karena itu ketika memahami ayat ini, kita tidak boleh memahami hanya teksnya saja, hanya memahami terjemahannya saja. Apalagi ada yang mengatakan, untuk memahami Al-Quran aku nggak perlu dan nggak butuh orang lain. Ini orang yang paling sombong. Karena apa? Karena kita masih perlu sahabat, perlu tabi'in, dan perlu Rasulullah SAW yang lebih tahu tentang ayat itu. Kalau nggak perlu orang lain, berarti nggak perlu juga dengan Rasulullah dong. Nah, di sini ketika kita memahami Al-Quran itu bersanad, maka kita telusuri dari penjelasan ayat tersebut berdasarkan para tabi'in atau mungkin dari sahabat. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an itu diajari oleh Rasulullah SAW, dan bahkan Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu, ya Allah faqihkan dia. Ibnu Abbas didoakan faqih, didoakan pintar memahami agama oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini wa allaisa lil insani illa ma sa'a, beliau menyampaikan hadza mansuhul hukmi. Ini hukumnya sudah dinasah. Hukumnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman sahabat. Membacanya masih dapat pahala tapi hukumnya tidak berlaku. Kemudian Ikrimah radhiyallahu an juga sahabat Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu ada juga di dalam sebuah suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Tidak hanya di dalam Al-Quran, tapi ada juga di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan juga di dalam suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu Ikrimah menyampaikan
ayat ini wa allaisa lil insani illa ma sa'a ini adalah berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan berlaku untuk umat Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memahami ayat itu berdasarkan penjelasan ulama salaf, katanya mengaku diri sebagai salafi. Salafi itu artinya pengikut ulama salaf. Kalau kita mengikuti ulama salaf, itu artinya kita harus mengikuti pendapat-pendapat, harus mengikuti pemahaman-pemahaman ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh itu siapa? Ulama salafus soleh itu ulama yang hidup pada abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, dan abad ketiga Hijriah. Bukan abad 14, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu namanya ulama khalaf. Kalau setelah itu bukan ulama salaf. Kalau kita mengaku diri sebagai orang yang mengikuti ulama salaf, dan kita memang sesungguhnya adalah pengikut ulama salaf. Tidak ada satupun kita ini tidak mengikuti ulama salaf. Kita semua ikut ulama salaf. Karena apa? Karena memahami Al-Quran, memahami hadis, kita senantiasa mengikuti ulama salaf. Karenanya ketika seseorang memahami Al-Quran, jangan memahami hanya berdasarkan terjemahannya saja. Bisa tersesat. Satu contoh lagi. Di dalam surah An-Nisa, di situ disebutkan kita tidak boleh, maksudnya seorang laki-laki itu tidak boleh beristri lebih dari 2, lebih dari 1 dengan cara menikahi kakak beradik. Di dalam surah tersebut disebutkan wa antajma'u baina ukhtaini, dan kalian memadukan atau menikahi sekaligus 2 kakak beradik. Lihat adiknya cantik dinikahi, kakaknya cantik dinikahi juga. Yang seperti itu enggak boleh tertulis di dalam Al-Quran, tidak boleh. Lalu pertanyaannya, kalau begitu yang enggak boleh kakak beradik dong. Kalau dia tidak kakak beradik berarti boleh, umpamanya bibi dan keponakan, berarti boleh dong. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang jadi salah itu seperti itu. Kenapa? Karena kakak beradik itu yang dimaksud tidak boleh itu bukan karena kakak beradiknya. Demikian juga umpamanya seseorang, wah ini ada perempuan ini cantik nih, perempuan ini cantik. Ternyata dilihat neneknya cantik juga. Begitu lihat neneknya cantik, neneknya dinikahi juga. Akhirnya dia menikahi neneknya. Yang dimaksud wa antajma'u baina ukhtaini itu bukan berarti kita tidak boleh itu menikahi kakak beradik hanya itu, tetapi yang dimaksud adalah tidak boleh menikahi perempuan yang masih ada hubungan mahram. Masih ada hubungan mahram yang di sini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sekaligus. Tapi kalau tidak sekaligus tidak apa-apa, umpamanya dia meninggal, kemudian terus dinikahi neneknya, enggak apa-apa yang seperti itu. Tetapi kalau dia ini masih hidup kedua-duanya, kakaknya hidup, adiknya hidup, enggak boleh dinikahi bareng-bareng. Dianya hidup, bibinya juga hidup, enggak boleh dinikahi bareng-bareng. Neneknya masih hidup, cucunya juga masih hidup, enggak boleh dinikahi bareng-bareng. Ini yang dimaksud dengan wa antajma'u baina ukhtaini. Karena itu memahami ayat, memahami hadis, jangan hanya sekedar memahami terjemahannya saja, rentan terjerumus ke dalam kesalahan. Kalau pengen lurus agamanya, belajarlah kepada ahlinya, masuk ke pondok pesantren, ketemu dengan kiai yang ahli dalam ilmu itu, insya Allah hidup kita akan terbimbing. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.